Ya pemirsa, kembali bersama kami di iNewsroom sore hari ini dalam dialog membahas bagaimana kans dari Anies Baswedan atau kesiapan dari Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024. Masih bersama kami founder kolaborasi warga Jakarta Bang Andi Sinulinga, kemudian juga ada politisi PDIP DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak juga sekaligus sebagai anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, dan juga kami ditemani satu lagi narasumber yang sudah bergabung bersama kami sore hari ini, pengamat politik Henry Satrio. Bang Hensat, selamat sore. Selamat sore. Baik, Bang Hensat mungkin juga sudah mendengar tadi bagaimana dinamika dialog yang terjadi antara Bang Andi dengan juga Bang Gilbert. Tapi kalau dari kacamata Bang Hensat sendiri, Bang Hensat sudah mengetahui Pak Anies menyatakan diri maju atau siap maju sebagai Capres 2024. Kansnya sebesar apa sih, Bang Hensat? Oh, kalau kita bicarakan, memang Anies Baswedan adalah bukan salah satu ya, hanya dua saja calon presiden yang memang secara konsisten elektabilitasnya meningkat, Mbak Fani, menurut hasil survei kedai kopi ya. Jadi Anies Baswedan dan Puan Maharani yang memang secara konsisten dia meningkat elektabilitasnya. Dan pada saat Mas Anies menyatakan kesediaan atau maju ke capres kemarin, kan sebetulnya ini menjadi istimewa karena Anies Baswedan yang bicara gitu ya, walaupun dengan catatan kan dia mengatakan bahwa bila ada partai yang mengusung ya dia siap gitu ya. Jadi walaupun independen pun cukup kuat ya Bang Hensat? Nggak bisa kan, independen nggak ada aturan. Katakanlah maksudnya saat ini belum ada partai yang terang-terangan meminang dia menjadi calon utama seperti itu, sudah cukup kuat kansnya, elektabilitasnya? Sudah cukup kuat, dan Anies Baswedan menurut saya sudah memiliki perhitungan-perhitungan yang matang pada saat dia berkata seperti itu. Dan menurut saya sebuah breakthrough juga pada saat dia mendeklarasikan diri tidak di tanah air tapi di luar negeri gitu, sehingga memang langsung menjadi perhatian internasional. Sengaja dong. Oh iya, itu sebuah strategi yang baik menurut saya. Nah, apa yang disampaikan Pak Gilbert juga ada benarnya, bahwa artinya memang Mas Anies masih ada kewajiban di Jakarta sampai memang full 16 Oktober 2022 nanti. Yang perlu dicatat, Anies Baswedan ini mungkin satu-satunya gubernur yang memang menyelesaikan masa jabatan tanpa cuti kan akhirnya kan. Waktu itu Pak Jokowi kan cuti tuh dia tuh untuk maju ke Pilpres. Nah, ini dia tanpa cuti. Dan nampaknya setelah dia deklarasi itu gegap gempita juga tanah air gitu, menyambut kesediaan beliau maju, karena memang ada juga opini yang terbentuk di masyarakat kali ini calon presiden 2024 yang mungkin akan maju itu kalau memang harus dua pasang calon ya tinggal Anies dan non Anies gitu ya. Makanya pada saat kemarin mendeklarasikan diri ya cukup menggoyang peta perpolitikan, apalagi lawannya, kompetitor terdekatnya Mas Ganjar Pranowo nampaknya tidak akan dimajukan oleh PDI Perjuangan gitu, dan bahkan ya, tertimpa isu yang luar biasa. Nah, ini menariknya lagi. Bang Hensat, tahan dulu Bang Hensat. Karena tadi ada topik yang Bang Hensat keluarkan bahwa ini adalah suatu manuver yang cukup dikalkulasikan gitu ketika Pak Anies memilih untuk berbicara di forum internasional instead of di Jakarta. Betul begitu Bang Andi? Iya, itu kan pandangan pendapat boleh saja. Tapi itu juga dugaan kan. Hensat tapi menduga, memang langsung dilihat secara internasional nih. Hensat menduga bahwa itu direncanakan. Nah, saya mengatakan itu tidak direncanakan, ucapan itu memang doorstop ya, wartawan tanya dan itu spontan. Nah, tapi yang tahu direncanakan atau tidaknya itu ya Pak Anies sendiri. Itu pasti Pak Anies sendiri. Nah, kita percuma kita memperdebatkan itu dengan keyakinan masing-masing. Toh yang tahu itu apakah betul-betul Pak Anies datang dari Jakarta ke Singapura itu dengan merencanakan itu, saya kira tidak ya. Saya kira tidak. Kan kalau pertanyaan sebentar dulu. Pertanyaan itu kan sudah berkali-kali ditanya wartawan. Tadi ditanya sama Fani, bilang wartawan lokal tanya dari segala macam. Kalau saya tidak salah, supaya ada clue aja, beliau katakan dulu nanti tunggu tanggal 16. Coba dibuka lagi dari segala macam itu. Kebetulan tanggal 16 ya di Singapura begitu. Ya mungkin kebetulan di Singapura itu. Apakah itu ada korelasi, saya tidak tahu. Spontannya di Singapura karena seperti pertanyaannya itu sudah kencang sekali, wartawan tanya segala kesiapan beliau. Bang Gilbert, seperti apa melihatnya spontanitas yang terjadi di forum internasional ini? Saya
kira dalam pertemuan ilmiah itu, sehingga itu saya anggap itu adalah pertemuan ilmiah saja, karena itu kan di luar negeri, sementara pemilunya kan di sini. Jadi saya hanya melihat itu sebagai news saja. Saya tidak menganggap itu sesuatu yang bermakna. Tetapi tadi saya menarik itu pendapatnya Bung Hensat. Saya kira bukan Anies non Anies, tapi Prabowo non Prabowo. Karena yang jelas punya partai politik dan kemudian sudah didukung partai politiknya dengan jelas adalah Prabowo. Jadi mestinya malah puan non puan tuh Bang Gilbert. Yang punya puan Saya nggak bintang soalnya berani, puan soalnya. Ketua umum yang memutuskan kan. Oh, Kalau iya, ngomong iya. itu melangkahi, saya salah. Oke. Tapi kalau misalnya melihat spontanitas tersebut, Bang Gilbert, apakah memang selama ini kalau dari kacamata Bang Gilbert ya, yang memang menjadi mitra kerja, ya katakanlah partner kerja dari Pemprov DKI Jakarta, memang sering terlihatkah dari sosok Pak Anies selama menjadi gubernur? Pak Anies itu di dalam info dan di dalam sehari-hari kita bertemu, spontanitasnya kurang. Oh. Jadi kalau dikata, ya kita bisa melihat itu, sehingga lebih banyak kemudian dia tata dulu kata-katanya baru kemudian dia muncul. Jarang spontanitas yang muncul dan wartawan pun semua tahu itu. Karena sangat susah menghubungi beliau untuk wawancara maupun doorstop. Itu sebabnya kemudian lebih banyak wakil gubernur yang muncul. Apakah by design untuk kemudian wakil gubernur biar tampil, saya juga tidak tahu. Tetapi jelas untuk spontanitas sepanjang yang kita amati bukan tipikalnya beliau. Apa karena sudah lengser dari gubernur makanya spontanitas tersebut keluar? Bang Andi sih mungkin yang bisa menjawab. Saya justru mau mengatakan apa yang terjadi ini adalah lebih ke arah post power syndrome begitu, dan semua orang mengalami itu. Star syndrome, Post power. post power syndrome. Semua orang Oke. mengalami itu. Semua orang mengalami itu. Bang Andi setuju? Oh iya, jelas tidak. Yang pertama, Anies kita kenal sejak kuliah dulu. Dia terbiasa menata kata-katanya. Jadi Anies orang yang bukan sembarangan ngomong. Ya, spontannya juga memang kayak begitu dia. Saya kira wartawan tahu itu. Bagaimana Anies kalau dia menolak wawancara kawan-kawan atau mengeluarkan satu potong kata, karena dia jaga betul tuh kata-katanya itu. Nah, itu tipe Anies yang kita kenal. Nah, yang Jadi kedua, ini calculated dong berarti, Bang? ya dia kalkulated, orangnya hitung. Kita tahu ya, Penuh pertimbangan. kata-kata itu membuat orang bisa saling berkelahi. Aha. Kata-kata itu bisa membuat orang saling jatuh cinta. Oh. Nah, jadi kata-kata itu bisa membuat kita menangis tuh. Kata-kata itu penting, jangan dipikir nggak penting. Jadi menata leadership itu penting kata-kata itu. Jangan dikira main kata-kata itu nggak sembarangan. Kalau saya ngomong sembarangan, orang sakit hati sama saya gitu loh. Oke. Nah, terus kemudian seorang intelektual itu penting itu, kata-kata itu dirangkai dalam bentuk narasi yang menarik, Termasuk baik dalam timing dan perkataan lokasi? ya bisa jadi. Makanya tadi saya tidak berbantah, bisa jadi, tapi saya mengatakan kalau saya baca itu spontan dipertanyakan oleh wartawan. Nah, kemudian soal post power syndrome ya. Anies itu tidak jadi gubernur pun dia sudah punya nama. Nah, kita ini yang ada di sini mungkin kalau nggak jadi pejabat tuh nggak ada namanya itu. Kita ini, dia belum 40 tahun, dia sudah diberikan rekognisi oleh Foreign Policy Magazine sebagai 100 tokoh intelektual dunia itu, namanya itu. 2 tahun kemudian itu majalah ternama di Jepang memberikan dia, merekognisi dia sebagai tokoh yang diproyeksikan tuh 20 tokoh yang berpengaruh di dunia diproyeksikan. Itu bukan saya yang ngomong. Itu jadi dia membuat Indonesia mengajar dan macam-macam. Anies itu menghabiskan waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Ya kebetulan ini dia jadi gubernur nih. Dan nggak pernah mimpi Anies jadi gubernur. Coba aja dicek tuh. Boleh tanya sama Pak Prabowo, boleh ditanya sama yang lain-lain bagaimana Anies juga adalah last minute tuh jadi gubernur dan jadi gubernur. Jadi dan saya satu lagi kita itu karena kita punya belief tersendiri, jabatan itu amanah. Jadi dia bisa datang sama kita, bisa diambil kembali jabatan itu. Jadi orang yang punya post power syndrome itu dia menganggap amanah itu miliknya. Jadi kalau ada yang mengatakan oh kita semua itu terjadi sama kita semua, wah itu keliru besar itu. Keliru besar itu, bahwa tidak semua orang akan terkena post power syndrome kecuali dia menganggap jabatan itu adalah miliknya. Tapi kalau kita menganggap amanah,
dia datang dan pergi biasa saja. Oke, jadi rekam jejak yang seharusnya bisa menjadikan seseorang ini cocok ya untuk maju sebagai Capres 2024. Tapi saya harus ke Bang Gilbert lagi. Bang Gilbert, tadi dibantah ketika ini mengalami post power syndrome dan mungkin tadi rekam jejak kemudian juga pencapaian dari beberapa forum internasional khususnya. Ini apakah menurut dari kacamata Bang Gilbert menjadikan Anies memang percaya diri gitu untuk ya tadi mengatakan bahwa ia ingin maju sebagai calon presiden 2024 asal ada kendaraan politiknya? Apa artinya itu semua pencapaian di dalam majalah itu dengan power? Itu tidak ada. Power itu adalah power sebagai gubernur. Beda itu yang kita bahas. Jadi power sebagai gubernur begitu hilang nanti, maka dia tidak akan menjadi news, tidak menjadi semacam newsmaker, dan dia tidak akan ditanya oleh wartawan kecuali hal yang berhubungan dengan Pilpres 2024. Saya kira Bung Anies juga menyadari betul di sini bahwa bintang itu akan meredup seiring waktu, dan memang itu semua mengalami masalah di dalam hal begitu tidak menjabat. Dan saya yakin Bung Anies juga sudah mengkalkulasi apa yang harus dia kerjakan. Tetapi apakah kemudian strategi yang dijalankan akan jalan? Saya tidak yakin. Karena melihat sekarang ini, kalau katanya tadi Bung Hensat itu elektabilitasnya naik terus, itu kan penelitiannya dari Bung Hensat. Sementara penelitian dari beberapa survei yang juga berkelas yang lainnya justru stagnan dan tidak pernah menjadi nomor satu. Dan itu pun stagnan menurun, kemudian naik lagi baru-baru ini. Saya kira tidak ada survei yang naik kecuali surveinya Mbak Puan sama Mas Ganjar. Saya kira kita juga bisa lihat Pak Prabowo pun up and down. Jadi saya kira apa yang kita lihat sekarang ini, kalau kita perhatikan baik-baik, adalah sesuatu yang mungkin harus dia kerjakan di momen-momen terakhir masa jabatan beliau, dan itu sah-sah saja. Tetapi apakah ini kemudian menaikkan elektabilitasnya, nanti juga akan ada survei-survei baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Tapi saya yakin tidak ada kaitannya majalah itu dengan power. Semua adalah hubungannya dengan power sebagai gubernur. Oke. Tapi ada pernyataan yang sedikit kontradiktif nih Bang Gilbert. Ini muncul dari Bang Hensat ketika Bang Hensat mengatakan bahwa kans Anies ini atau katakanlah popularitasnya ini membesar ketika justru sudah tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tapi saya ingin gali setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami pemirsa. Tahan dulu ya Bapak-bapak semuanya, kita akan lanjutkan dialog setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa.